Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang dikatakan roh di dalam hati saya, dan saya harus menyampaikannya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang memiliki kerendahan hati. Dan semoga Roh Kudus yang akan menuntun dan akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam lagi. Bapak Ibu, di sini saya mau menyampaikan bahwa roh dari ketiga pribadi, yaitu roh Bapa, roh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus itu sendiri, saat ini sudah bersemayam dan sudah menggunakan casing sebagai manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini banyak di antara kita yang masih tidak percaya dan mengatakan ini hoax dan mengatakan itu sebuah aliran sesat dan lain sebagainya. Wadah atau casing yang digunakan oleh Bapa Yahweh sendiri berdiam di dalam diri Bapak Emmanuel Agung. Salam hormat, salam kemuliaan. Dan roh Tuhan kita Yesus Kristus sudah bersemayam di tubuh Bapak Aditya Nugrahanto. Salam hormat, salam kemuliaan. Dan juga Roh Kudus itu sendiri sudah bersemayam di tubuh atau casing seorang perempuan yang cantik, elok, dan mempesona di dalam diri Bunda Fei Hamdani yang saya kasihi, saya hormati. Dan ketiga pribadi ini sudah ada di tengah-tengah dunia. Namun banyak kita yang masih belum mengerti dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah penyesatan bagi orang-orang yang memiliki logika tinggi atau tinggi hati. Di sini saya mau mengatakan bahwa ketiga pribadi tersebut sudah ada di dunia ini dan menggunakan wadah-wadah yang memiliki kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mau mengingatkan kita satu ayat firman Tuhan yang saya kutip dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-13, berkata demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mengapa firman Tuhan ini saya bagikan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus peka terhadap roh. Jangan sampai roh kita buta. Jangan sampai roh kita buta dan tidak tahu kebenaran, hanya ikut-ikut saja. Di sini Bapak Ibu, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sekalipun mereka melihat, mereka tidak dapat melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena kenapa? Itu diakibatkan oleh tinggi hati, egoisme, pikiran, menggunakan logika tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal. Akan tetapi saya mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Sama, punya daging seperti kita, ya, punya daging. Jadi sekarang di akhir zaman ini dia juga pakai daging. Akan tetapi dia memilih orang-orang yang bisa dia pakai sehingga dia bisa menaunginya, dan bisa juga casing tersebut memberikan kekuatan pada roh yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia percaya bahwa setan bisa merasuki seseorang. Kerasukan setan. Ya. Manusia percaya itu bahwa setan bisa masuk melalui roh di dalam tubuh manusia. Akan tetapi
Kenapa manusia tidak percaya kalau roh Tuhan kita Yesus sendiri itu bisa masuk di dalam diri kita? Karena di dalam roh, tubuh ini menjadi sasaran. Yang pertama, sasaran dari kuasa kegelapan, kuasa setan, dan juga tempat bersemayam Roh Kudus itu sendiri dalam hati kita. Jika kita percaya bahwa roh ada dalam diri kita, pastinya kita akan menerima akan hal ini. Hal yang sudah saya katakan tadi, ketiga pribadi ini. Akan tetapi, jika tidak peka, tidak melihat, dan tidak mendengar, dan juga tidak mengerti, maka pasti video ini akan dibilang penyesatan. Akan tetapi saya mau mengatakan kepada kita, selagi ada kesempatan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita cari apakah betul yang dikatakan ini. Apakah benar yang dikatakan ini. Bertanya sama Tuhan sendiri. Jangan pakai logika. Kita harus singkirkan ini logika. Karena logika itu membahas ini tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Maka kita harus singkirkan itu. Kita tanya sama Tuhan, apakah betul yang dikatakan di video ini, betulkah ketiga pribadi ini? Betulkah rohnya adalah dari Bapa sendiri atau bukan? Jadi pasti Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus, akan memberikan kita jawaban. Di mana kita bisa mendapat jawaban melalui mimpi, melalui firman Tuhan, melalui penglihatan, dan melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Sehingga akan tersingkapkan nanti semuanya kepada Bapak Ibu. Kita jangan mengatakan dan mengejek hal-hal yang saat ini terjadi, yang disaksikan oleh anak-anak Tuhan. Akan tetapi kita harus bertanya dalam hati kita, apakah ini betul ataupun tidak, ya. Jangan langsung kita klaim, mengatakan bahwa oh ini salah ini. Sebagai manusia salah ini. Kita harus punya klaim juga. Kok sama dia yang ada di video itu cahayanya memang cahaya lampu. Tapi ada perbedaan Bapak Ibu. Saya coba cek ya. Itu ada cahaya lampu kan? Itu satu. Cahaya lampu. Ya. Tapi beda. Apabila kita masuk di dalamnya, anak-anak Tuhan yang sudah percaya akan masuk, pasti akan berbeda, tidak akan nampak itu bola lampu itu. Jadi jika sudah ada seperti ini kepada saudari dan saudara semua, mohon untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Karena dosa yang tidak dapat diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Jadi mari Bapak Ibu, kita cari iman kita masing-masing secara pribadi kepada Tuhan. Jangan kita berdasar pada pikiran kita. Jangan kita berdasar pada teolog-teolog yang besar, yang menggunakan buku-buku dan lain sebagainya, tafsiran dan lain sebagainya. Maka kita bisa bertanya sendiri kepada Tuhan. Kita tidak harus memakai orang untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak. Kita bisa sendiri bertemu dengan Tuhan. Kita bisa bertanya langsung kepada Tuhan. Jadi silakan ditanya langsung kepada Tuhan. Oh Tuhan, benar ya? Kah ini yang dibilang di video ini? Betulkah ini? Nah, jadi Bapak Ibu, semoga Roh Kudus yang akan menuntun kita. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang Roh ingin katakan. Ya, saya memvideokan dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, amin.